Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan wa nadaba qiyamahu wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shaimin shaimat rahimakumullah. Saudaraku yang saya cintai nih, teman-teman dari Juleha ya, dari Juru Sembelih Halal Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan senantiasa sukses dan barokah. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam mengkhidmati bulan Ramadan, yaitu dengan keluasan kita untuk meningkatkan ibadah kita secara kualitas maupun kuantitas. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam hal kesempurnaan ibadah Ramadan. Nah, ini hal kita yang akan bahas adalah bagaimana supaya puasa kita ini menjadi sempurna. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan bagi kalian puasa. Puasa itu secara harfiah itu menahan lapar dan haus. Tetapi kalau kita pahami secara hakikat, menahan jiwa kita untuk tidak cenderung kepada hal-hal yang buruk. Artinya jiwa itu mulai meliputi dari perasaan, pikiran, apalagi dalam bentuk perbuatan. Nah, makna ini selaras dengan makna kesabaran, karena yang disebut dengan sabar itu adalah al-habsu lin nafsi ala ma taqrabu, memenjarakan hati untuk tidak cenderung kepada hal-hal yang tidak disukai. Berarti kesempurnaan puasa itu ketika kita mampu menjalani puasa dari hal secara fisik menahan lapar dan haus, secara batiniah itu menahan diri dari segala bentuk pikiran, perasaan, bahkan hanya sekedar siratan hati, apalagi dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Nah, kita berbuat buruk itu sudah mengurangi nilai-nilai puasa, sehingga Rasulullah itu menyatakan dalam sabdanya, idza kana yaumu shaumin ahadikum, apabila kalian berada di dalam puasa kalian, fala yarfus yauma idin wala yashab, maka janganlah engkau melakukan rofas. Rofas dalam arti hadis ini itu adalah segala bentuk kekejian, kekejian terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Walaupun kadang di dalam Al-Quran itu rofas itu berkumpul sama istri kita, sebagai suami ngumpul sama istri itu juga rofas. Nah, berkaitan dengan puasa, jadi selama kita dalam puasa yang dibatasi oleh mulai dari tulu'il fajri, terbitnya matahari, sampai ghurubis syamsi, ya, ghurubis syamsi itu adalah terbenamnya matahari. Kalau tulu'il fajri munculnya mega fajri, fajar, ai waktu subuhi gitu. Tapi kalau munculnya matahari itu udah siang, udah mulai mendekati duha. Jadi kalau puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi terbitnya sinar matahari, ya, fajar,
sampai terbenamnya matahari. Artinya terbenam matahari sudah ketutup dataran. Nah, namun beda rofas yang dimaksud Allah mengatakan ukhilla lakum lailatas syamu, gitu kan? Ukhilla lakum lailatas syamu rofatu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu di malam hari itu berkumpul dengan istri gitu. Jadi rofas yang di dalam hadis itu berbeda dengan rofas yang di dalam ayat ini. Jadi di situ kenapa kok sampai Allah setelah menjelaskan puasa itu Allah justru bercerita di malam harinya kamu boleh gitu loh berkumpul dengan istri. Itu hikmahnya gini, karena menahan lapar dan haus itu nggak seberat menahan nafsu. Nah, kecenderungan kita ke istri itu di siang hari nggak boleh. Kalau di siang hari pas ketika dalam puasa itu kena kita kifarat gitu kan, denda kita gitu. Nah, oleh karena itu jadi Allah menyiapkan di malam hari. Di malam hari itu kita boleh, yang penting setelah ini ya mandilah. Bagaimana kan kita jenabat itu. Nah, itu. Jadi itulah artinya menyempurnakan puasa kita itu dengan memahami dan mencermati tentang batasan-batasan itu. Maka ini yang disebut dengan sempurna dari tatanan syariat. Yang kedua, sempurna dari tatanan akhlak. Maka sempurna dan tidaknya puasa itu bila kita dukung dengan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan walaupun hanya sekedar perbuatan hati atau perbuatan nyata, itu yang baik-baik. Jadi mendoakan orang, terus memberikan sesuatu, nolong. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan kita untuk sesama itu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Nah itu, jadi kemudian yang penting adalah bagaimana kita puasa disertai dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu mulai tidak mengganggu seseorang, mulai tidak merasa terganggu dengan orang lain, itu juga akhlak. Misalnya begini, ada orang makan di depan kita sedang puasa, terus kira-kira yang pas itu kita kata apa itu? Ini bagaimana sih kan gitu? Hormatin dong kami yang puasa. Secara normatif itu benar, baik. Tapi secara hakiki, kalau kita merasa tidak dihormati, maka Tuhan kita itu bukan Allah, kehormatan. Kalau Tuhan kita Allah, ente makan nambah 3 kali, saya nggak merasa terganggu karena saya puasa karena Allah. Itu bedanya antara akhlak dengan syariat gitu. Yang ketiga itu keyakinan. Setiap bagian dari puasa, menahan lapar dan haus, menahan segala sesuatu dari hal yang tidak baik, yakinlah bahwa itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak menahan diri dari segala hal, maka semakin sempurna puasa kita. Jadi gitu untuk kesempurnaan puasa kita. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Kiai. Ya. Aneh sih cuma nyampein doang nih kayak pakai temen nih Pak Kiai. Terus? Cuman gak enak juga nanya Pak Kiai. Enggak apa-apa, bebas. Tadi kan Pak Kiai ngasih ada surat ayat ya Pak Kiai ya, tentang berkumpul ini dalam arti hubungan suami istri. Iya, Terus? Ini si Fulan nih Pak Kiai berkumpul lah atau bersetubuh. Tapi belum mandi pakai pas waktunya udah imsak lah.
Oh, udah insaf belum mandi. Belum mandi. Ya. Itu bagaimana kesempurnaan puasanya Pak Kiai? Ya. Udah gitu doang. Untuk saat ini sih Pak Kiai. Oh iya. Iya paham. Jadi gini. Artinya kalau kembali kepada ukhilalakum lailatul syamu ya lailatul syamu rafasu ila nisaikum. Allah boleh halalkan malam itu berkumpul dengan istri, boleh. Istilahnya kan sampai kapan waktunya lah di dalam ilmu fikih bahwa itu ada batasan-batasan tertentu. Maka yang namanya waktu puasa itu kan tulu'ul fajri. Nah, yang penting jangan sampai melampaui tulu'ul fajri, itu berhubungannya. Misalnya ya mungkin mendusin udah nanggung, udah deket sahur, saya mau sahur ini dulu gitu kan. Hah? Dulu ini mumpung ini udah sahur ini dulu, udah kumpul. Menjelang imsak pas imsak, wudu keburu. Kagak keburu sahur yang perut. Gitu kan, madang sahur. Itu hukumnya gimana? Boleh. Ya, asal ketika nih mohon maaf nih kudu jelas. Ketika itu barang yang di dalam dicabutnya sebelum waktu subuh. Tapi kalau nyabutnya udah lewat subuh kena kifarat. Udah selesai. Iya, dia nangkring dulu. Nah, nangkring dulu masih itu kalau sampai lewat subuh itu kena. Nangkringnya ya? Nangkringnya karena masih ngerendam itunya. Nah, itu enggak boleh. Maka cabutlah segera, arti tuntaskan segera ketika kita berpisah. Jadi iltiqa ilkhitana ini itu sudah firaq, misah. Jadi dicabut, terus waktu subuh datang belum sempat mandi. Itu enggak kena apa-apa, puasanya sah. Cuman kalau sebelum sholat subuh mandi dulu, kalau nggak mandi nggak sah, karena kan jinabat itu. Jadi mandinya itu sudah masuk waktu puasa, karena batasan puasa kan waktu subuh. Jadi bagaimana? Puasanya sah dan jimatnya juga sah. Insya Allah sah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu aman ya, jangan khawatir gitu. Jadi ya bagaimana tingkat puasa ya tetap termasuk sempurna. Karena perilaku itu didukung dengan kehati-hatian dan pencermatan terhadap batasan syari. Maka seseorang yang memenuhi standar syariat, insya Allah Allah akan ridho. Gitu. Saya kira cukup ya. Ya, mudah-mudahan ini soimin soimat juga memahami tentang batasan-batasan. Jadi Allah sudah memberikan wangsit, berikan lampu kuning ya atau lampu hijau untuk malam-malam di hari puasa itu boleh berkumpul dengan istri. Andai kata berkumpulnya istri itu sampai batas subuh, artinya selesaikan, maksudnya selesainya itu dengan tercabutnya daging tadi itu. Nah, kalau dicabutnya itu udah lewat subuh berarti kena kafarat. Tapi kalau sebelum subuh itu enggak, walaupun dia belum sempat mandi, maka mandinya sudah masuk dalam waktu berpuasa. Saya kira demikian, mudah-mudahan shaimin shaimat memahami tentang hal yang seperti ini, dan bagaimanapun Allah masih memberikan keluasaan untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita, antara kita dengan istri kita. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.